Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fatimah Hodimatuddin Hakiki, NPM 1011970 dari kelas C2 Manajemen akan mempresentasikan sedikit mengenai tentang manajemen SDM bab 8 yang berjudul kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komponen kompensasi. Terdapat beberapa komponen-komponen kompensasi. Adapun komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji. Gaji adalah balas jasa berupa uang untuk diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, upah. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan ataupun banyaknya pelayanan yang diberikan. Ketiga, insentif. Insentif merupakan imbalan langsung yang diberikan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Keempat, fasilitas. Fasilitas adalah suatu kompensasi tambahan dalam memberikan kenyamanan bagi karyawan. Saat membuat lowongan pekerjaan, HR sering menuliskan tawaran di luar gaji yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Misalnya saja, perusahaan dapat memberikan tunjangan kesehatan, dokter gigi, keanggotaan gym, parkir gedung, dan lingkungan kerja yang nyaman. Beberapa perusahaan modern sekelas startup juga tidak kalah dalam menawarkan imbalan. Contohnya saja pemberian makan siang gratis, free flow minuman, dan juga fasilitas lain seperti ruang menyusui, dapur, dan lain sebagainya. Iming-iming tersebut merupakan nilai lebih yang menjadi nilai tambah perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya di mata pencari kerja. Tidak sedikit juga calon karyawan yang tertarik melamar ke perusahaan bukan karena faktor gaji, melainkan juga karena kompensasi karyawan lain yang tidak selalu berupa uang. Pemberian sebuah kompensasi terhadap karyawan pasti memiliki tujuan positif. Tujuan dari kebijakan pemberian sebuah kompensasi meliputi: yang pertama, penghargaan terhadap prestasi karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan gaji karyawan. Yang ketiga, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Yang kelima, pengendalian biaya. Yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan. Bisa dikatakan, pemberian kompensasi ini merupakan suatu bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawannya atas loyalitas dalam bekerja. Hal ini tentu dapat memberikan semangat lebih kepada karyawan dalam mencapai target yang diberikan perusahaan ke depannya. Sistem imbalan yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan pegawai yang pada gilirannya memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara, dan mempekerjakan sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif untuk kepentingan organisasi. Konsep perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya. Individu yang masuk ke suatu organisasi akan membawa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Ini semua adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu itu.
organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi individu yang mempunyai karakteristik itu pula. Teori keadilan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan kerja para karyawan di samping terhadap kepuasan kerja. Teori ini meramalkan bahwa seorang karyawan akan mengubah input usahanya jika tindakan ini lebih layak daripada reaksi lainnya terhadap ketidakadilan. Tahapan memberikan kompensasi. Dalam dunia usaha, mengembangkan sistem imbalan dapat dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis pekerjaan. Dalam tahapan ini harus disusun deskripsi jabatan, uraian pekerjaan, dan juga standar pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi bisnis. Yang kedua, melakukan penilaian pekerjaan. Pada saat melakukan penilaian pekerjaan, diupayakan tersusunnya urutan peringkat pekerjaan, penentuan nilai atas setiap pekerjaan, susunan perbandingan dengan pekerjaan lain yang ada di dalam organisasi bisnis, dan pemberian poin untuk setiap pekerjaan. Yang ketiga, melakukan survei sebagai sistem imbalan. Lalu yang keempat, menentukan harga setiap pekerjaan. Dalam tahapan yang terakhir ini dilakukan perbandingan antara nilai dari berbagai jenis pekerjaan yang ada di dalam suatu organisasi dengan nilai yang berlaku di pasaran kerja. Imbalan harus dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Individu cenderung membandingkan imbalan yang diterima dengan yang diterima orang lain. Dalam memberikan imbalan, manajer harus mempertimbangkan perbedaan individual. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi dapat ditingkatkan efektivitasnya, baik untuk kepentingan pegawai maupun organisasi. Peningkatan ini diperlukan sejalan dengan dinamika individu dan organisasi, kebutuhan, harapan, dan kepentingan individu yang terus berubah menuntut perubahan sistem kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan kepentingan itu. Demikian pula dinamika organisasi yang terus berlangsung sepanjang masa, terutama dalam hubungannya dengan kondisi eksternal organisasi, termasuk pelanggan, pesaing, bursa kerja, menuntut perubahan sistem kompensasi yang sesuai dengan dinamika tersebut. Faktor-faktornya, yang pertama, biaya hidup. Perbedaan tingkat biaya hidup antar daerah dapat menyebabkan perbedaan kompensasi karyawan. Biaya hidup tinggi juga melahirkan tuntutan pekerja atas upah yang lebih tinggi pula. Yang kedua, regulasi pemerintah. Besarnya kompensasi juga dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan terkait upah. Yang ketiga, kompensasi perusahaan lain. Nilai kompensasi juga dipengaruhi oleh upah di perusahaan lain yang bergerak di sektor usaha yang sama. Yang keempat, kemampuan perusahaan. Kompensasi juga dipengaruhi faktor internal, yakni kemampuan finansial perusahaan. Perusahaan berskala besar atau punya reputasi bagus tentu bisa memberikan kompensasi yang besar bagi karyawannya, seperti gaji, berbagai tunjangan kesejahteraan, dan fasilitas. Yang kelima, jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Perusahaan merupakan sebuah bentuk organisasi bisnis yang menerapkan sistem pembagian kerja yang jelas dan terukur. Dengan berbagai jenis pekerjaan dan tanggung jawab, semakin besar tanggung jawab karyawan, semakin besar pula kompensasi yang ia diperoleh, sesuai dengan struktur dan skala upah. Yang terakhir adalah peranan serikat buruh. Kompensasi karyawan juga dipengaruhi oleh peran serikat buruh, terutama dalam perjanjian kerja bersama. Tuntutan atas tunjangan tertentu dari serikat buruh memungkinkan perusahaan memenuhinya. UMP ini akan ditentukan oleh pemerintah kota atau daerah di seluruh provinsi. Jumlah UMP ini ditetapkan pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan sehingga akan menjadi ketetapan UMP yang tetap. UMP yang ditetapkan ini dihitung berdasarkan pada bulan. Untuk pekerja harian akan dibayar upah minimum hariannya berdasarkan pada perhitungan dari UMP yang dibagi menjadi harian atau mingguan. Keputusan tingkat kompensasi. Kelompok A
Karyawan dengan pekerjaan yang sama di organisasi yang berbeda, keputusan struktur kompensasi. Kelompok B, karyawan dengan pekerjaan yang berbeda di organisasi yang sama, keputusan kompensasi individual. Kelompok C, karyawan dengan pekerjaan yang sama di organisasi yang sama. Survei gaji merupakan bagian penting yang perlu dilakukan dalam menentukan standar gaji karyawan. Kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan eksternal yang merupakan faktor penting dalam menentukan serta perencanaan struktur gaji. Survei gaji dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari mendapatkan tingkat gaji yang diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan lain hingga membuat kuesioner formal. Survei gaji berdasarkan data dari perusahaan. Pendekatan tradisional di mana perusahaan konsultan memperoleh data masukan survei dari perusahaan tertentu. Perusahaan diberikan kuesioner yang beragam untuk mengumpulkan informasi tentang perusahaan dan karyawannya. Yang kedua, survei gaji berdasarkan data dari karyawan. Mengumpulkan data dari karyawan terutama mengacu pada agregasi data menggunakan internet. Metode semacam itu telah lama dikembangkan di AS dan Eropa Barat dan sekarang berkembang di Eropa Tengah dan Timur, Asia dan Timur Tengah. Keputusan struktur kompensasi. Menentukan struktur kompensasi atau hierarki kompensasi internal, yaitu dengan membuat perbandingan sistematik antara nilai suatu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya dengan menggunakan evaluasi pekerjaan, job evaluation. Evaluasi pekerjaan adalah suatu usaha untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu pekerjaan tertentu dengan nilai pekerjaan-pekerjaan yang lain dalam suatu organisasi. Ada beberapa metode yang sering digunakan oleh perusahaan ketika melakukan evaluasi jabatan. Metode-metode itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu metode ranking atau ranking method. Metode ranking memang simpel atau praktis, yaitu hanya dengan membandingkan setiap jabatan yang ada di dalam organisasi perusahaan dengan melihat kemampuan yang dipersyaratkan, effort, fisik dan mental, tanggung jawab dan kondisi pekerjaan. Lalu yang kedua adalah metode klasifikasi. Metode klasifikasi ini adalah dengan menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu yang telah dibuat sebelumnya atau yang sudah menjadi standar. Lalu yang ketiga adalah metode perbandingan. Faktor metode ini membandingkan faktor-faktor suatu jabatan yang biasanya dikompensasi dan jumlah faktor yang dibandingkan tidaklah banyak, biasanya 4 atau 5 faktor. Dan biasanya yang dibandingkan adalah kemampuan, effort, fisik dan mental, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Lalu yang keempat adalah metode poin metode. Metode poin metode ini memberikan poin tertentu kepada faktor-faktor suatu jabatan seperti kemampuan, effort fisik dan mental, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Kemudian seluruh hasil penilaian pada setiap faktor dijumlahkan sehingga didapat jumlah total poin tertentu. Kelebihan dan kekurangan dari metode ranking ini adalah metode ini sangat sederhana dan hanya sesuai untuk organisasi kecil dengan jabatan yang tidak terlalu banyak. Dalam kondisi ini masih dimungkinkan adanya beberapa orang yang cukup mengetahui dan menguasai semua jenis pekerjaan yang ada di organisasi tersebut. Lalu yang kekurangannya adalah jika organisasi perusahaan cukup besar akan sukat untuk mengetahui dan menguasai pekerjaan yang ada, sehingga dapat dipastikan di hasilnya akan kurang teliti dan dapat menimbulkan keresahan di kalangan pekerja. Menyusun peringkat ketiga jabatan. Yang pertama, manajer kantor. Kedua, sekretaris. Ketiga, penata arsip. Lalu selanjutnya, menyusun struktur upah setelah melakukan survei upah. Job grading atau classification system merupakan disusun kelas-kelas jabatan dengan deskripsi jabatan yang bersifat umum.
Lalu setelah itu jabatan-jabatan yang akan dinilai dibandingkan dengan deskripsi jabatan tersebut dalam kelas-kelas jabatan. Lalu kelebihannya itu adalah mudah dan murah, dan kekurangannya adalah tidak efektif untuk diterapkan ke perusahaan besar. Faktor comparison method. Metode ini merupakan bentuk lain dari ranking method. Hanya pada metode ini telah dilakukan pembobotkan secara sederhana untuk setiap pekerjaan dengan membandingkannya terhadap keseluruhan pekerjaan yang ada di suatu organisasi. Point system. Metode ini dipandang lebih teliti dan objektif dalam menentukan nilai suatu jabatan. Untuk dapat menggunakan metode ini, organisasi sudah harus memiliki uraian jabatan yang lengkap disertai dengan spesifikasi dan persyaratan jabatan. Contoh poin manual. Yang pertama, tanggung jawab. Peralatan dan bahannya adalah: tingkat pertama, pekerja melaporkan kerusakan alat atau bahan kepada atasan langsung. Tingkat kedua, pekerja menjaga penampilan fisik, alat atau susunan bahan dan bertanggung jawab atas keamanan peralatan atau bahan tersebut. Tingkat ketiga, pekerja melakukan pemeliharaan preventif dan perbaikan ringan terhadap peralatan atau memperbaiki kerusakan ringan pada bahan. Lalu tingkat keempat, pekerja melakukan pemeliharaan berat atau eval atas peralatan atau bertanggung jawab untuk memutuskan jumlah dan mutu bahan yang akan digunakan. Keputusan kompensasi individual. Apa dasar keputusan kompensasi individual? Senioritas atau merit atau yang lainnya. Perbedaan kompensasi didasarkan pada: yang pertama, perbedaan individual dalam pengalaman, keterampilan, dan kinerja. Yang kedua, harapan bahwa senioritas, kinerja yang lebih tinggi, atau keduanya yang berhak mendapat gaji yang lebih tinggi. Menghargai pekerjaan manajerial dan profesional. Tujuan untuk menarik dan mempertahankan. Yang kedua, lebih sulit untuk mengevaluasi secara kuantitatif. Yang ketiga, dibayar berdasarkan pada kemampuan. Yang keempat, lebih kompleks dan menekankan pada insentif dibandingkan evaluasi. Setiap perusahaan wajib mengikutsertakan semua karyawan dalam BPJS. Dalam praktek sehari-hari, karyawan akan melihatnya sebagai premi yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian, kompensasi finansial tidak langsung yang berupa fasilitas dapat diakses oleh semua karyawan tanpa harus dituliskan bukti pemberiannya. Contoh fasilitas dari perusahaan dapat berupa mobil perusahaan, rumah dinas, jaringan internet, wifi, musola, kamar mandi, dan sebagainya. 3 teori yang dapat menjelaskan pengaruh kompensasi. Yang pertama, reinforcement theory, perilaku karyawan, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya. Yang kedua, ekspektasi teori, perilaku karyawan dipengaruhi oleh harapan dia terhadap tugas dan konsekuensi gaji yang mengikutinya. Yang ketiga, agensi teori, faktor pada perbedaan tujuan dan kepentingan dari pemilik kompensasi. Karyawan dapat digunakan untuk menyatukan tujuan-tujuan pemilik dan manajemen atau karyawan sebagai agen. Kompensasi tidak langsung. Menurut undang-undang, terdiri dari jaminan sosial, yaitu jam sostek, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, balas jasa ketika tidak bekerja sama dengan pesangon, gaji ketika dirumahkan, lalu asuransi kesehatan, kecelakaan. Lalu selanjutnya sukarela, terdiri dari pembayaran waktu tidak bekerja sama dengan waktu istirahat. Bentuk-bentuk insentif. Yang pertama, piecework, tiap unit keluaran yang dihasilkan. Lalu selanjutnya production bonus bagi pekerja yang outputnya lebih. Ketiga, commission, jumlah unit yang terjual. Lalu selanjutnya maturity curve, untuk bekerja yang kinerja tinggi atau senior.
Lalu merit raise, kenaikan gaji atas prestasi, dan seterusnya. Bentuk-bentuk bagi hasil yaitu ESOP, pekerja diberi kesempatan untuk memiliki saham perusahaan. Lalu selanjutnya Production Sharing Plans, bagi hasil karena kelompok pekerja berhasil melampaui tingkat keluasan